Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 161 sampai bab 170. Apa? Pikiran Xavier ada di mana-mana ketika dia membaca teks Zeke dan menemukan bahwa itu ada perumahan dengan perkebunan herbal. Bangsa ini merahasiakan informasi rahasia mengenai perkebunan herbal karena akan mempengaruhi kinerja militan rahasia. Dengan kata lain, rencana tersebut akan berdampak langsung pada kinerja tingkat keamanan negara. Informasi rahasia seperti itu seharusnya tidak dibocorkan ke warga biasa sejak awal. Xavier sudah basah kuyup saat menerima pesan dari Zeke. Dia menjawab, "Jangan khawatir, Marsekal Agung. Saya akan segera menyelidiki apa yang terjadi." Setengah jam kemudian, Lacey dan keluarganya akhirnya sampai di Grand Millennium Hotel. Keluarga Hana sudah menunggu mereka di pintu masuk. Nenek Lacey yang kuno, paman berperut buncit, bibi dengan riasan tebal, dan anak-anak mereka hadir. Hana menasihati mereka sekali lagi sebelum turun dari mobil. "Ingat apa yang saya katakan. Jika ada anggota keluarga saya yang bertanya tentang keberadaan kakek tua itu, beritahu mereka bahwa dia sedang dirawat di rumah sakit dan tidak dapat bergabung dengan kami. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali ke keluargaku di masa depan." Daniel mengangguk dengan ekspresi menyesal. "Baiklah." Hana turun dari mobil dan menyapa keluarganya dengan antusias. "Bu, kakak, adik, kalian datang pagi-pagi sekali hari ini." Dia malu karena mereka hanya mengangguk acuh tak acuh sebagai balasannya. Lacey mengambil inisiatif dan menyapa mereka juga. "Nenek, paman, bibi, bagaimana kabar semuanya?" Nenek Lacey akhirnya tersenyum saat melihat Lacey. Dia selalu memandang rendah Daniel. Kembali ketika Hana mengajak Daniel, dia merasa kesal. Selama bertahun-tahun, sikap Nenek Lacey selalu acuh tak acuh setiap kali bertemu dengan Hana dan Daniel. Jika bukan karena Lacey, dia bahkan tidak ingin pergi ke Oheart City. Sementara itu, paman dan bibi Lacey tetap menyendiri seperti biasanya. Mereka mengabaikan Lacey ketika dia menyapa mereka. Namun, Nenek Lacey memegang tangannya dengan kuat dan berkata, "Sayangku, aku percaya padaku telah mengatakan ini berkali-kali. Kamu harus makan lebih banyak. Lihat betapa kurusnya kamu." Lacey menjulurkan lidahnya dengan main-main. "Nenek, aku memang menambah berat badan. Oke, mungkin makanan berkontribusi pada tinggi badanku lebih dari berat badanku." Dia berhasil memenangkan hati neneknya dengan keceriaannya. Neneknya meramalkan, merasa sangat gembira. Sementara itu, Daniel menyerahkan sebatang rokok kepada saudara iparnya. "Boleh, bergabunglah denganku untuk merokok." Kakak ipar Daniel mengambil rokok yang diberikan kepadanya. Dia kesal ketika menyadari itu adalah merek premium. "Daniel, apakah kamu mencoba berpura-pura kaya? Aku yakin kamu tahu kondisi keluargamu, kan? Berhenti merokok premium seperti itu. Saya memiliki posisi lebih tinggi dan lebih dari Anda. Tetapi rokok yang saya hisap hanyalah merek biasa. Apakah kamu benar-benar mengira orang lain akan memujamu karena rokok premium yang kamu hisap? Sejujurnya, kamu hanyalah lelucon bagi orang lain." Daniel mengangguk dengan rendah hati dan tetap diam ketika saudara iparnya mengoceh terus-terusan, berharap bisa mendapat pelajaran. Kakak iparnya adalah seorang pejabat pemerintah dan menjabat sebagai kepala seksi di sebuah biro. Dia paling membenci pemilik tunggal seperti Daniel. Anak-anaknya akan mengutuk Daniel atas apa yang dia lakukan juga, apalagi dia. Daniel sudah terbiasa dengan keadaannya dan memutuskan untuk membiarkannya. Daniel terkenal sebagai menantu yang tenggelam. Bibi Lacey kesal dengan interaksi ibunya dan Lacey. "Kurasa sudah cukup, Bu. Mari kita lanjutkan mengejar setelah kita di dalam." "Oke, aku tidak ingin mengakhiri ulang tahun putriku tercinta." Hana terkejut. "Ulang tahun Shirley," kakaknya menjelaskan. "Ya, Shirley berulang tahun yang ke-25 hari ini." Hana menjawab olah dia memohon belas kasihan. "Kakak, ulang tahun ke-25 tidak sepenting upacara kedatangan usia untuk ulang tahun ke-23 Lacey, kan?"
Kenapa kamu tidak merayakan ulang tahun Shirley di hari lain? Aku juga merayakan ulang tahun Lacey selama upacara kedewasaan Lacey. Kakak perempuan membela diri. Maksudmu ulang tahun putrimu layak dirayakan sementara putriku tidak? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Maksudku, aku juga tidak keberatan menunda perayaan ulang tahunnya. Tapi aku khawatir pacar Shirley tidak akan mengizinkannya. Dia akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya di Grand Millennium Hotel. Kalian pasti beruntung. Kalian akan bisa melaksanakan upacara kedewasaan karena Shirley. Oh, pacar Shirley berasal dari militer. Mereka dianggap sebagai bagian dari eselon atas. Tolong jaga dirimu nanti dan simpan bagian lusuhmu untuk dirimu sendiri. Aku tidak ingin dia memandang rendah kita. Hana segera menjelaskan dirinya sendiri ketika dia mendengar kata-kata kakaknya. Kakak, Zeke juga telah memesan aula untuk upacara Lacey. Kakaknya terkekeh saat mendengar kata-kata Hana. Apakah menurut Anda ini restoran cepat saji di lingkungan Anda? Tidak semua orang bisa memesan aula Grand Millennium Hotel. Kamu harus menjadi anggota hotel jika ingin masuk ke hotel. Apakah kamu bahkan memiliki kartu anggota? Hana menatap Zeke. Zeke menggelengkan kepalanya. Kita tidak memerlukan salah satu dari mereka untuk memasuki hotel. Apa lelucon? Grand Millennium Hotel milik saya. Ini hadiah untuk Lacey. Mengapa saya membutuhkan kartu anggota? Puff, kakak Hana dan saudara-saudaranya tertawa bahak. Serius, menurutmu siapa yang bisa masuk ke hotel tanpa kartu anggota? Bodoh sekali. Sepertinya kamu belum pernah mengunjungi hotel kelas atas seperti itu. Ya. Apa kamu tidak malu dengan gertakanmu sendiri? Kakak perempuan Hana meraih kartu anggota yang dia miliki dan membawa semua orang masuk ke hotel. Nenek Lacey mengamati Daniel dan mengamati Zeke. Dia mengangkat kekhawatirannya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Hah, apa yang salah? Mertuaku semakin buruk setiap generasi. Wajah Lacey memerah saat mendengar kata-kata neneknya. Nenek, Zeke tidak menyukai yang kau kira. Dia pria yang cukup cakap. Nenek Lacey patah hati dan memegang erat-erat. Sai, cucuku yang malang. Tidak apa-apa selama dia pria yang kamu cintai. Aku akan menyimpan apapun yang ada dalam pikiranku untuk diriku sendiri. Wajah Hana tajam. Daniel. Ternyata Shirley juga merayakan ulang tahunnya hari ini. Aku mengenal adikku lebih baik dari siapapun. Dia pasti akan mencuri perhatian Lacey. Kami juga tidak mendapatkan dukungan ayahmu. Aku khawatir upacara kedewasaan akan segera menuju selatan. Hah. Lacey yang malang. Dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Daniel merasa rendah diri. Sayangku. Mari kita hadapi apapun yang ada di toko untuk kita. Aku akan menelepon ayahku dan mencoba menghubunginya lagi. Hana menepuk keningnya. Lupakan saja. Kalau begitu, kita akan merayakan upacara kedewasaan Lacey setelah semua orang dari keluargaku pergi. Lacey yang malang. Dia bahkan tidak bisa menerima berkah orang lain selama upacara kedewasaannya. Daniel menundukkan kepalanya saat dia menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi pria yang tidak berguna. Sementara itu, saudara perempuan Hana memimpin semua orang ke hotel menggunakan kartu anggotanya. Zeke tiba-tiba berhenti tepat ketika mereka melewati Cooler, suite paling mewah di hotel. Dia mengundang Lacey dan orang tuanya. Ayah, ibu, Lacey. Tolong lewat sini. Daniel dan Hana menuju ke suite tanpa ragu-ragu. Namun, saudara perempuan Hana berteriak dan menghentikan mereka seketika. Tuan Williams, menurut Anda apa yang sedang Anda lakukan? Ini adalah suite paling mewah di hotel. Hanya elit dari eselon atas yang memiliki hak untuk mengakses suite. Kita berbicara tentang orang-orang seperti wali kota dan pemimpin konglomerat O'Hare City. Pacar Shirley memesan kamar suite biasa di lantai 2. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, tapi ini suite yang saya pesan. Puff, mereka disukai Zeke sekali lagi. Apakah itu berarti Anda sama pengaruhnya dengan pemimpin konglomerat atau wali kota O'Hare City? Hahaha, kamu pasti sudah kehilangan akal setelah bertahun-tahun di balik jeruji besi, kan? Zeke mengabaikan adik Hana dan memilih. Ayah, ibu, Lacey, ayo masuk. Hana dan Daniel tahu Zeke tidak akan pernah mengada-ada. Oleh karena itu, mereka memasuki suite seperti yang diundang. Kakak Hana memarahi Zeke. Kau membuatku malu. Tolong jangan beritahu karyawan hotel bahwa kita berhubungan. Aku tidak ingin diusir dari hotel dengan kalian. Tiba-tiba, pikiran itu terpesona ketika dia mendeteksi kehadiran Zeke. Apa-apaan? Tuan Williams ada di sini.
Tapi mengapa dia sendirian? Di mana para pelayan? Saya telah memberitahu penjaga berulang kali. Setidaknya 10 kali. Resepsionis takut dia akan menyinggung Zeke. Oleh karena itu, dia segera mengirim 10 pelayan ke suite. Sebenarnya, para penjaga telah mencari Tuan Williams selama ini. Namun, Zeke telah disembunyikan di antara kerumunan saat itu. Oleh karena itu, para penjaga gagal mendeteksi kehadirannya. Saudara-saudara Hana menjauh dari keluarganya saat pemindahan bersama para pelayan. Cepat tinggalkan Hana dan keluarganya. Aku tidak mau terlibat. Mereka mengira resep itu ada di sana untuk mengusir Lacey dan keluarganya. Namun, rahang mereka terbuka hampir seketika ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Resepsionis dan para pelayan kontraktor ke suite dan membungkuk dengan hormat. Kami dengan tulus menyambut kedatangan tamu-tamu terkemuka kami. Kemudian mereka segera menyajikan minuman mereka. Para tamu yang terhormat, harap tunggu sebentar. Kami akan segera menyajikan hidangan yang Anda pesan. Mereka berdiri di samping siaga setelah mereka selesai menyajikan minuman mereka kepada Lacey dan keluarganya. Zeke mengintip mereka dan jagung. Tinggalkan kami sendiri. Para pramusaji bingung karena menyalahi aturan. Biasanya, suite tersebut membutuhkan setidaknya 10 pelayan untuk melayani para tamu. Keluar, teriak Zeke. Mereka tidak berhak berada di sini untuk menyaksikan upacara kedewasaan Lacey. Resepsionis juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengangguk. Baik, Tuan. Silakan hubungi kami jika ada yang Anda butuhkan. Dia kemudian dengan cepat membawa para pelayan keluar bersamanya. Resepsionis hangat dengan nada tidak berperasaan ketika dia lewat. Kakak-kakak Hana, tolong menjauhlah dari suite khusus ini. Kami tidak ingin ada orang yang mengganggu tamu-tamu menghormati kami. Saudara-saudara Hana tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa-apaan? Apakah Zeke benar-benar memesan suite khusus ini? Tapi, dia mantan perbaikan, kan? Dia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memesan suite premium seperti itu, bukan? Pada akhirnya, saudara laki-laki Hana adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya. Kami benar-benar di sini bersama. Bersama, resepnya berbalik dan menatap Zeke untuk mencari perintahnya. Meski enggan, Zeke mengangguk. Ekspresi aslinya akhirnya mereda. Saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Silakan lewat sini. Meskipun saudara-saudara Hana tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka akhirnya masuk ke suite. Adik Hana berbisik ke telinga putrinya. Shirley, apa yang sebenarnya terjadi? Shirley juga bingung. Namun, dia mengusap tak lama dan memberitahu ibunya. Aku tahu apa yang terjadi. Pacarku bilang dia punya kejutan untukku. Jika aku tidak salah, mungkin suite ini adalah kejutan yang dia bicarakan. Jangan lupa bahwa Jaiden adalah bagian dari militer. Saya yakin dia juga bisa memesan suite ini. Adik Hana bertanya dengan bingung. Bagaimana Zeke mengetahui bahwa suite khusus ini dipesan oleh Jaiden? Apakah mereka saling mengenal? Shirley menjawab. Aku akan bertanya padanya. Zeke, apa kamu kenal pacarku? Jaiden Hill. Bukit Jaiden, yang dari desa Bukit. Zeke runcing dan bertanya sebagai balasannya. Shirley langsung mengangguk. Ya, itu dia. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Ya, Jaiden akan menikah dengan Sandra. Bukan. Bagaimana dia bisa menjadi pacar Shirley? Sepertinya dia orang yang menyenangkan. Ya, beraninya dia duduk di pagar dan terlibat dalam dua hubungan sekaligus. Jika saya mendapatkan Sandra, jika dia menyadari Jaiden sedang merayakan ulang tahun wanita lain, mendesah, kurasa aku akan membantu Douglas dan membantu Sandra sekali ini. Aku akan membuatnya menemukan siapa Jaiden sebenarnya. Aku juga tidak ingin dia menjalani kehidupan yang ditelantarkan. Zeke mengirim SMS ke Douglas. Douglas, tolong suruh adikmu segera mampir ke Grand Millennium Hotel. Adik Hana dan Shirley menghela nafas lega karena mengira Zeke kenal dengan Jaiden. Ternyata suite ini sudah dipesan oleh Jaiden. Tampaknya Jaiden jauh lebih berpengaruh daripada yang ada dalam pikiranku. Aku tahu itu. Menuntu Hana hanyalah mantan perbaikan. Dia tidak mungkin memesan suite khusus ini. Tiba-tiba, ponsel Shirley berdering. Dia menerima telepon dari Jaiden. Shirley mengangkat telepon dan bertanya, Jaiden, kamu di mana? Kenapa kamu belum datang? Jaiden menjawab, aku di sini. Aku menunggu kalian di suite di lantai 2. Di mana kalian? Shirley menjawab. Kami di Couler. Tiba-tiba, Jaiden terkejut. Apa yang kalian lakukan di suite itu?
Cepat keluar. Kami tidak seharusnya berada di sana. Kami tidak berhak berada di sana. Shirley terkekeh saat mendengar kata-kata Jaiden. Jaiden, kemampuan aktingmu luar biasa. Aku hampir jatuh cinta pada aktingmu. Berhenti mempercayaiku. Kejutan yang kamu ceritakan padaku adalah Kouler, kan? Kamu sudah memesan suite paling mewah untukku, kan? Jaiden bingung dengan kata-kata Shirley. Saya tidak memiliki hak untuk memesan Kouler. Ini pasti salah paham. Namun, Jaiden memutuskan untuk ikut bermain karena Shirley sudah salah persepsi. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dan menaklukkan Shirley. Dia tertawa malu-malu. Haha, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Seharusnya itu mengejutkan. Tunggu aku. Aku akan segera sampai di sana. Shirley melontarkan penghinaan pada Zeke setelah dia menutup telepon. Jaiden yang memesan suite ini. Beraninya kau berbohong pada kami. Apa kau tidak malu sama sekali? Kakak perempuan Hannah juga mengejek Zeke. Kamu tahu, menjadi miskin itu baik-baik saja. Tapi tidak berpura-pura kaya padahal sebenarnya tidak. Lacey dan keluarganya tercengang. Apakah Jaiden benar-benar memesan suite ini? Apakah Zeke benar-benar berusaha mengambil kredit? Zeke tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Nenek Lacey melangkah maju dan mengalihkan perhatian semua orang ke topik lain. Daniel, di mana ayahmu? Seharusnya dia ada di sini untuk menyaksikan upacara kedewasaan Lacey, kan? Daniel tergagap. Ayahku sakit. Dia saat ini dirawat di rumah sakit. Dia tidak akan bergabung dengan kita. Astaga, sakit. Berhenti membohongi kami. Kakak Hana tiba-tiba memecah belah kesunyian. Semua orang tahu betapa dia membencimu. Aku yakin dia menolak bergabung dengan kami karena kamu, kan? Sayang sekali. Berpikir bahwa seorang pria akan berakhir menjadi sepertimu. Daniel tiba-tiba merasa malu karena mereka melihat ringkasannya berhasil. Sementara itu, Jaiden akhirnya muncul di suite. Maafkan aku. Semuanya. Aku baru saja terjebak dengan sesuatu. Jaiden, kamu di mana? Tanya Shirley genit. Jaiden membayangkan. Aku pergi untuk menyiapkan hadiah ulang tahunmu. Mata Shirley tiba-tiba berbinar. Hadiah ulang tahun. Kamu pergi begitu lama. Pasti ada kejutan besar lainnya, kan? Aku tidak sabar untuk mencari tahu apa itu. Adik Hana menunjuk Zeke dan bertanya. Jaiden, apakah kamu kenal orang ini? Jaiden terkejut saat melihat Zeke. Hari apa? Kenapa dia ada di sini? Untuk berpikir bahwa saya akan bertemu dengan musuh bebuyutan saya di sini dari tempat lain. Itu kesalahannya. Dialah yang membujuk Reins Pharmaceutical untuk menghancurkan desa Hill. Dia adalah alasan Sam memarahiku. Aku harus membalas dendam. Jaiden menjawab dengan cara yang aneh. Ya, tentu saja. Dia teman mantan menyelesaikan Douglas, kan? Kami minum bersama tadi malam. Adik Hana bertanya dengan rasa ingin tahu. Douglas. Siapa itu? Jaiden melanjutkan dan menjelaskan. Douglas. Saya yakin kalian juga mengenalnya. Dia yang dulu mencari nafkah dengan mencuri aki mobil. Hahaha. Semua orang tertawa ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jaiden. Douglas terkenal karena dia cenderung membodohi dirinya sendiri. Semua orang membenci dia dan keberadaannya. Zeke tapi mantan perbaikan. Masuk akal baginya untuk berteman dengan seseorang. Jaiden menggoda Zeke dengan sinis. Zeke, aku sangat iri padamu. Kamu punya teman yang begitu terkenal. Kerumunan tertawa lebih keras ketika mereka mendengar kata-kata Jaiden. Lacey dan keluarganya merasa dipermalukan tidak seperti sebelumnya. Yang mereka inginkan hanyalah mengubur kepala mereka di pasir dan mengabaikan kata-kata mereka. Zeke tiba-tiba menjawab dengan acuh tak acuh. Jaiden, apakah kamu kenal saudara perempuan Douglas, Sandra? Sandra selalu membicarakanmu di depanku. Kenapa kita tidak mengajaknya bergabung? Jaiden menjadi sedikit gelisah saat mendengar nama Sandra. Dia sudah lama bertunangan dengan Sandra. Wanita itu menganggap serius hubungan mereka. Dia pasti akan mendatangkan malapetaka jika dia tahu tentang perselingkuhan yang dilakukan Jaiden dengan wanita lain di belakangnya. Mungkin Sandra akan mengamuk dan memberi pelajaran jika itu terjadi. Dia menyoroti Zeke dan segera mengganti topik. Hari ini ulang tahun Shirley. Mari kita melupakan mantan kesalahan itu. Dia benar-benar kutukan. Shirley, lihatlah hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Jaiden meraih cincin berlian 3 karat yang dia siapkan saat dia menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah cincin yang elegan dan flamboyan. Mata Shirley berbinar saat dia melihat cincin itu. Wow,
Indah sekali. Setiap anak muda di ruangan itu tertarik dengan cincin berlian itu. Mereka mulai memuji dan membesarkan dengan penuh semangat. Cincin berlian ini setidaknya 3 karat. Kan? Itu berarti harganya setidaknya 70.000. Kakak ipar adalah pria yang romantis. Aku sangat iri pada Shirley. Jika seseorang memberiku berlian sebesar itu, aku pasti akan segera menikah dengannya. Jaiden bertanya dengan senyum cerah di wajahnya. Shirley, apakah kamu menyukainya? Shirley sangat gembira karena ada di seluruh wajahnya. Ya, aku menyukainya. Tolong pakaikan untukku. Tentu saja. Jaiden mengenakannya untuk Shirley seperti yang dia minta dengan seringai di wajahnya. Shirley sengaja memamerkan tangannya untuk memamerkan cincinnya di depan Lacey. Jaiden berbalik dan memberitahu saudara perempuan Hannah. Bibi, terima kasih telah merawat Shirley selama bertahun-tahun. Kamu pantas mencuri perhatian selama ulang tahunnya karena kamu paling menderita untuk membawa Shirley ke dunia ini bertahun-tahun yang lalu. Ini hadiahmu. Terimalah sebagai tanda yang diberikan. Jaiden meraih gulungan lain dan menyerahkannya kepada saudara perempuan Hannah. Adik Hannah terkejut dan senang. Apa? Ada hadiah untukku juga. Apa ini? Dia membuka gulungan itu dengan hati-hati sementara Jaiden menjelaskan asal-usul hadiah itu. Ini mahakarya dari Vincent van Gogh. Kemarin, meminta gambar khusus ini untuk 500.000. Apa? Mahakarya Vincent van Gogh bernilai 500.000. Adik Hannah terkejut. Jaiden, kamu telah menghabiskan lebih dari 1 juta untuk kami dalam sehari. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya aku. Jaiden menjawab. Jumlah yang terlibat tidak berarti apa-apa di dingin. Selama Bibi dan Shirley bahagia, itu sepadan. Bagus. Adik Hannah mengagumi mahakarya itu saat dia memuji Jaiden berulang-ulang. Anak-anak muda lainnya mendekati saudara perempuan Hannah untuk memeriksa mahakarya dan memuji Jaiden juga. Kakak Hannah meraih hadiah yang dia siapkan dan serahkan kepada Shirley. Shirley, saya tidak tahu apa yang Anda suka. Tetapi saya mendengar bahwa anak-anak muda saat ini tergila-gila dengan koleksi makeup yang diluncurkan oleh YSL akhir-akhir ini. Saya memanfaatkan koneksi saya dan memberi Anda 1 set. Saya harap Anda akan menyukainya. Shirley sangat senang. Terima kasih, Paman. Saya selalu ingin mendapatkan 1 set koleksi ini. Ini adalah koleksi edisi terbatas. Saya mungkin tidak akan bisa mendapatkannya jika bukan karena Anda. Paman adalah yang terbaik. Saya ingin menjadi bagian dari pejabat pemerintah seperti Anda di masa depan. Kakak Hannah tersenyum dan mengangguk. Tentu, saya akan berbicara dengan orang-orang di departemen saya dan memberi Anda posisi di bawah saya. Lacey, ini juga hadiah untukmu. Kamu seorang pengusaha. Seperti kata pepatah, tidak ada yang mengalahkan pengalaman. Saya membelikan buku ini untuk Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Buku itu berharga tidak lebih dari beberapa dolar. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan koleksi riasan edisi terbatas, yang dengan mudah berharga 10 atau 20.000. Itu hampir tidak memenuhi syarat sebagai hadiah. Sepertinya dia mencoba menghina Lacey. Meskipun Lacey ada di mana-mana, dia menerimanya dengan sopan. Terima kasih Paman. Kakak perempuan Hannah tiba-tiba bertanya. Hannah, Jaiden, dan Paman Shirley telah memberi Shirley hadiahnya. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiahmu juga? Hannah tergagap dan tidak bisa memaksakan dirinya untuk menjawab adiknya. Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Dia bahkan tidak memberitahu kami bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Shirley. Selain itu, hari ini adalah upacara kedewasaan Lacey. Mereka yang seharusnya memberikan hadiahnya pada Lacey. Dia mencoba memilih kita dengan sengaja, kan? Adik Hannah menghela nafas panjang. Lupakan saja, maksudku. Semua orang tahu bagaimana kondisi keluargamu. Apa yang mungkin bisa kamu persiapkan, kan? Tidak apa-apa. Setidaknya kita tidak perlu mengalami kerugian ketika kita mencoba mengembalikan hadiahnya. Mata Daniel berkaca-kaca saat dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup mampu. Daniel merasa seolah-olah dia adalah alasan mengapa keluarganya dipermalukan bersamanya. Ibu Hannah menjadi kesal dan memutar matanya ketika dia melihat ketidaknyamanannya. Sungguh hari yang sial. Mengapa saya membiarkan dia menjadi menantu saya lagi? Dia tertidur. Seseorang yang bahkan tidak bisa membela istri dan putrinya sendiri. Sepertinya saya harus mengambil hal-hal di tangan lagi. Nenek Lacey meraih sapu tangan usang dan memberitahu Lacey. Hari ini adalah upacara kedewasaanmu.
Kamu akan resmi menjadi dewasa setelah hari ini, Lacey. Aku tidak ingin kamu menjalani kehidupan yang mewah. Aku juga tidak ingin kamu menjadi besar dalam hidup. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia untukmu selama sisa hidupmu. Gelang emas ini adalah pusaka keluarga. Tolong terima ini. Oke. Mata Lacey berlinang air mata karena hanya neneknya yang menyayanginya. Namun, saudara perempuan Hannah berkata, "Bu, cucu perempuan tertua Anda ada di sini. Tidakkah Anda pikir Anda harus memberikan hadiah terlebih dahulu?" Nenek Lacey menghibur adik Hannah. "Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hadiah Shirley juga. Gelang perak ini untuk Shirley." Kakak perempuan Hannah mencibir. "Bu, bukankah kamu menganggap kamu terlalu bias? Apakah kamu akan serius memberi cucu sulungmu gelang perak sementara kamu memberi cucu bungsumu gelang emas?" Nenek Lacey memasang ekspresi aneh di wajahnya. Semua orang hanya bisa melewati upacara kedewasaan sekali seumur hidup. Kita selalu bisa merayakan ulang tahun Shirley di waktu lain. Menyerahlah pada keluarga saudara perempuanmu sekali saja. Oke. Adik Hannah bertanya. Menyerah padanya. Tidak, saya menolak untuk melakukan hal seperti itu. Shirley memakai cincin berlian. Apakah gelang perak yang dilindungi akan bisa melengkapi cincin yang dimilikinya? Gelang emas terlihat lebih seperti itu. Maksudku, apakah wilayah Lacey pantas mendapatkan gelang emas itu? Adik Hannah mengambil gelang emas itu tanpa basa-basi lagi dan menyerahkannya kepada Shirley. "Shirley, cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada nenek." "Terima kasih nenek." Shirley mengintip Lacey secara provokatif. Nenek Lacey terkepung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mata Lacey berlinang air mata saat dia merasa sedih. Tapi dia memasang wajah tegas dan tersenyum. "Terima kasih nenek. Aku juga suka gelang perak itu." Nenek Lacey menghela napas panjang. "Aku senang kau menyukainya." Dia menyoroti Zeke saat dia menyelesaikan kalimatnya. "Cucu mertua yang tidak berguna ini. Dia sama sekali tidak lebih baik dari Daniel. Lihat Jaden, dia menyiapkan segala macam hadiah, termasuk cincin berlian dan mahakarya artis terkenal. Bagaimana dengan dia? Dia datang tanpa persiapan. Daniel benar-benar pecundang. Hal yang sama berlaku untuk menantunya." Zeke menyadari bahwa Hannah telah menatap mahakarya yang diberikan Jaden kepada saudara perempuannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tapi, apakah Anda juga menyukai benda seni?" Hannah menjawab, Saya dulu bekerja di museum ketika saya masih muda. Saya memang menyukai karya seni seperti ini." Zeke menamparkan kepalanya. "Bu, aku benar-benar tidak tahu hadiah seperti apa yang seharusnya kusiapkan untukmu saat itu. Kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu memiliki karya seni yang bagus." Lacey mengangkat kepalanya dan menatap Zeke. Apakah dia akhirnya bergerak setelah sekian lama? Zeke melepas lukisan itu, yang awalnya tergantung di dinding dengan santai, dan menyerahkannya kepada Hannah. "Bu, ini vas bunga dari Margareta Haverman. Tuan Raynor, mantan bos Grand Millennium Hotel telah menghabiskan 20 juta untuk mendapatkan ini dari Sotheby's Auction Firm. Aku akan memberikannya padamu karena itu yang kamu suka." Keheningan terjadi di ruangan itu sejenak sebelum semua orang tertawa. Sekelompok anak muda itu tertawa bahak hingga hampir menangis. Mereka memandang Zeke seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. "Hahaha, lelucon yang luar biasa. Aku tidak percaya seseorang benar-benar mencoba memberikan aksesori hotel kepada orang lain. Bahkan orang dengan keterbelakangan mental tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Lacey pasti buta kan? Kenapa dia memilih pria bodoh seperti itu sebagai pasangannya?" Shirley tertawa sangat keras dan menangis. "Mengesankan. Aku belum pernah melihat pria tak tahu malu seperti itu sebelumnya." Jaden memarahi Zeke. "Cepat dan kembalikan lukisan itu ke tempatnya semula. Meskipun manajer hotel adalah kenalan dekatku, aku tidak akan bisa melindungimu jika kamu menghancurkan barang berharga seperti itu." Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. "Grand Millennium Hotel adalah milikku. Mereka tidak akan gentar bahkan jika aku merobek gambar ini menjadi berkeping-keping." "Apa-apaan? Grand Millennium Hotel miliknya. Siapa yang memberikan keberanian kepada mantan peserta ini untuk mengucapkan kata-kata tidak masuk akal seperti itu?" Ini adalah lelucon paling lucu hari ini. Semua orang tertawa sekali lagi. Jaden hampir tidak bisa mengatur napas saat dia tertawa histeris. "Jika itu masalahnya, aku adalah pemimpin rahasia. Sebaiknya kamu berhenti menjadi sombong. Aku akan segera membawa manajer hotel ke sini."
Aku akan membuat mereka menuntutmu sampai kamu mengajukan kebangkrutan. Daniel menjadi cemas dan berkata, Zeke, meskipun Anda adalah teman dari pemilik hotel, Mes Raynore, lebih baik jangan berlebihan. Kembalikan potongan gambar itu ke tempatnya. Kami sangat menghargai usaha Anda. Jaiden mengatakan kepada semua orang. Susan telah menjual semua sahamnya kepada sosok misterius. Saya yakin kalian tidak tahu tentang itu, kan? Nona Summer saat ini adalah penanggung jawab Grand Millennium Hotel. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Kembalikan. Atau aku akan memanggil mereka. Tolong jadilah tamuku. Jawab Zeke. Sayalah yang menunjuk Summer sebagai pengelola hotel. Saya tidak berpikir dia akan berani menentang kata-kata saya. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu karena kamu memiliki permintaan kematian. Jaiden meraih teleponnya dengan marah. Daniel dan keluarganya semakin cemas. Zeke tidak mungkin lolos tanpa cedera sekarang karena Susan bukan lagi penanggung jawab Grand Millennium Hotel. Mereka mencoba yang terbaik untuk membujuk Zeke. Tetapi sudah terlambat karena panggilan Jaiden sudah berhasil. Dia memulai percakapan dengan penuh hormat. Mes Summer, tolong cepat dan pergi ke Cooler. Seseorang mencoba merusak lukisan suite. Tentu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Daniel dan keluarganya memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Sudah terlambat. Hal-hal telah mencapai titik tidak bisa kembali. Apa yang harus kita lakukan? Daniel menyampaikan suaranya dan memberi tahu Zeke. Cepat. Ambil kesempatan untuk menelepon Mes Susan. Meskipun dia tidak lagi berafiliasi dengan hotel, aku yakin dia masih cukup berpengaruh dan akan bisa menerimanya. Zeke sambil menjawab sambil tersenyum. Jangan khawatir ayah. Aku sudah mengendalikan semuanya. Adik Hannah mencibir. Serius? Kamu sudah mengendalikan semuanya. Bagaimana? Daniel tidur. Ternyata menantunya juga tidur. Dia bukan tandingan Jaiden. Nenek Lacey juga kecewa dengan cucu menantunya. Dia memutuskan untuk memberikan pelajaran. Kamu Zeke, kan? Aku tahu kamu kesal karena kamu bukan tandingan Jaiden. Tapi apakah kamu pikir orang lain akan memandangmu dengan gertakan seperti itu? Kamu salah. Semua orang akan mengira kamu hanyalah orang bodoh. Aku diperingatkanmu. Aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan. Tapi aku tidak akan mengizinkan Lacey menikahimu jika kamu ingin dia terlibat. Zeke tersenyum tapi tetap diam setelahnya. Karena Anda memikirkan nama istri tercinta saya akan melupakannya. Segera. Musim panas masuk ke dalam suite. Semua orang bangun dan menyambutnya. Jaiden membayangkan. Mes Summer. Dialah yang mencoba memberikan barang-barang hotel kepada orang lain. Bahkan, dia memberitahu kami bahwa dia adalah pemilik Grand Millennium Hotel. Tolong tuntut dia melalui jalur hukum di bawah pencurian dan pencemaran nama baik hotel. Summer menatap Zeke dengan senyum cerah di wajahnya. Williams benar. Dia memang pemilik hotel. Jaiden mencibir. Kau dengar itu? Zeke, kenapa kau tidak mencoba membela diri? Tunggu, Nona Summer. Apa yang baru saja kau katakan? Semua orang menatap musim panas. Mereka pikir mereka pasti telah mendengar sesuatu. Musim panas berjalan ke arah Zeke dan meminta maaf dengan hormat. Tuan Williams, saya minta maaf karena mengganggu Anda saat makan. Tidak apa-apa, Zeke mengangguk. Summer meraih kesepakatan yang dia miliki dan menyerahkannya kepada Lacey. Mes Lacey, ini hadiah dari Williams. Terimalah. Lacey bingung. Apa itu? Tolong periksa. Lacey memeriksa isi perjanjian setelah dia membukanya. Dia mulai bekerja segera setelah itu. Dan menggosok matanya. Takut dia melihat sesuatu. Aku tidak melihat apa-apa kan? Ini. Apakah perjanjian jual beli saham Grand Millennium Hotel? 30%. Zeke. Kamu memberiku 30% saham Grand Millennium Hotel. Zeke mengangguk dan bertanya. Apakah kamu menyukainya? Jantung Lacey berdebar kencang. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kapan Anda membeli Grand Millennium Hotel? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jaiden berperilaku seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya dan menyambar perjanjian itu. Dia melewati setiap detailnya. Segera. Dia bergidik dan membatalkan perjanjian. Kontrak berisi rincian pengalih dan penerima pengalihan. Zeke memang telah membeli 30% saham Grand Millennium Hotel dan mengalihkannya ke Lacey. Semua orang terkejut karena mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi. Jaiden telah membuktikan keaslian perjanjian itu. Oleh karena itu,
Itu juga tidak mungkin merupakan perjanjian palsu. Selain itu, Summer adalah orang yang menyerahkan kontrak itu kepada Lacey. Itu akan menunjukkan fakta bahwa Zeke benar-benar pemilik Grand Millennium Hotel. Apa-apaan, dia benar-benar mempersembahkan hadiahnya kepada orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, semua orang menatap Zeke dengan tidak percaya. Dia hanya mantan yang malang, kan? Dari mana dia mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk membeli saham Grand Millennium Hotel? 30% dari itu. Itu akan menelan biaya setidaknya beberapa miliar. Cincin berlian Jaiden yang harganya beberapa ratus ribu tampaknya relatif lebih rendah daripada perjanjian transfer saham. Hana menjadi bersemangat karena perubahan peristiwa yang drastis. Dia tersenyum dan bertanya, "Nona Summer, maafkan saya. Jadi tidak apa-apa jika menantu saya memberi saya lukisan khusus ini, kan?" Hana tampak seolah-olah dia berusaha bersikap sopan. Tetapi sebenarnya itu adalah tindakan pamer yang menyamar. Summer menjawab, "Setiap barang Grand Millennium Hotel adalah milik Mer, Williams dan Mes. Lacey, tentu saja. Tidak apa-apa bagi mereka untuk memberi Anda barang-barang mereka." Besar. Hana tersenyum dan melanjutkan. "Sayang sekali, Zeke. Meskipun hadiahmu sangat berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan lukisan Jaiden. Lihatlah lukisan yang dimiliki Jaiden. Lebih besar dari yang kau punya. Aku yakin itu bernilai beberapa miliar. Pasti menarik. Beberapa miliar." Kakak perempuan Hana dan keluarganya tercengang karena dulu Hana adalah seorang arkeolog. Mereka tahu penilaiannya dapat dipercaya. Itu barang yang sangat berharga. Hana mengangguk. Spesifikasi karya ini tidak seperti Renaissance. Mungkin karya khusus ini adalah satu-satunya. Ini berpotensi mengubah sejarah umat manusia. Ini memiliki potensi untuk mengubah sejarah umat manusia. Apakah itu berarti itu adalah bagian yang berharga? Hana sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa itu adalah karya seni yang direplikasi. Puff, Lacey tidak bisa lagi menahan tawanya. Sejak kapan ibu menerima sarkasme Downey? Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat. Pertama-tama, dia berhasil menipu mereka sebelum mengungkapkan kebenaran yang pahit. Keluarga saudara perempuan Hana memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Jaiden segera membantah. "Hana, berhenti bicara omong kosong. Kamu bukan dari Renaissance, kan? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa karya seni dengan spesifikasi seperti itu tidak ada saat itu?" Tiba-tiba, musim panas mengejutkan. "Hah, apa? Kenapa karya seni ini ada pada kalian?" Jaiden segera bertanya. "Nona Summer, apakah Anda pernah menemukan karya ini sebelumnya?" Musim panas mengangguk. "Aku punya. Itu yang kami miliki di suite kelas terendah kami. Ini adalah barang produksi pabrik yang harganya tidak lebih dari 3.000. Namun, seseorang secara tidak sengaja merusaknya beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, kami membuangnya." "Apakah kamu mengambil dari tumpukan sampah?" Adik Hana berkumpul karena marah. Dia tidak sabar untuk mengalahkan Jaiden menjadi bubur. Ini sama sekali bukan barang antik. Ini tidak lain adalah barang cetakan pabrik. Sialan. Jaiden, beraninya kau memberiku sampah seperti itu. Beraninya kau mempermalukanku. Wajah Jaiden memerah karena malu dan mencoba membela diri. "Mes. Summer. Saya yakin Anda salah mengartikannya sebagai sesuatu yang lain. Saya tidak mengambil dari tumpukan sampah. Saya mengakuisisi dari perusahaan barang antik. Selain itu, milikku ini juga tidak rusak." Shirley mengangguk juga. "Itu benar. Aku yakin itu berbeda dari yang kalian buang." Summer melanjutkan. "Sepertinya ada yang salah dengan ukurannya. Mungkin mereka telah memodifikasi untuk menutupi bagian yang rusak. Mengapa kamu tidak melepas bingkai dan melihat apakah itu rusak di sudut kanan bawah?" Kakak Hana segera melakukan seperti yang diinstruksikan dan melepas bingkai itu. Memang, bagian yang awalnya tertutup membingkai itu rusak. Jaiden berasumsi karena dia tidak tahu bagaimana membela diri sekarang karena bukti ada di depannya. Adik Hana dan wajahnya memerah karena marah. Mereka telah sangat dipermalukan di depan orang lain. "Maksud saudara perempuan saya memberi istri saham senilai beberapa miliar. Sementara menantu laki-laki saya memberi saya sebagian sampah. Betapa memalukan." Zeke tiba-tiba memarahi Summer. "Musim panas. Ini aset hotel. Beraninya kau membuangnya tanpa izinku. Saya ingin Anda menanggung kerugian yang Anda sebabkan pada hotel. Saya memerintahkan Anda untuk membeli bagian khusus ini menggunakan aset Anda sendiri."
Musim panas tercengang. Kenapa tiba-tiba Zeke terganggu seperti pria pelit? Dia bukan orang yang pelit kan? Dia tidak bertindak seperti dirinya yang biasanya. Namun, sepertinya ada alasan di balik tindakannya. Lacey segera berdiri untuk Summer. Lupakan saja. Zeke. Ini masalah sepele. Itu hanya karya seni yang tidak berharga. Mari kita biarkan masa lalu berlalu. Hana mencoba membujuk Zeke atas nama Summer juga. Namun, Zeke memberitahu mereka, Bu, Lacey, tolong hindari ini. Ini masalah prinsip. Jika saya tidak memberikan pelajaran kepada manajer umum seperti dia setelah dia melanggar peraturan hotel, saya rasa dia tidak akan bisa memimpin tim lainnya. Lacey hendak membujuk Zeke atas nama Summer lagi. Tapi Summer mendahuluinya dan menyela pembicaraan mereka. Saya sangat menyesal, Tuan Williams. Ini kesalahan saya, Jaden. Saya yakin Anda tahu apa yang telah terjadi. Saya akan menawarkan 10.000. Tolong kembalikan karya seni itu kepada saya. Hana tidak tahan bahwa mereka benar-benar membayar 10.000 karya seni buatan pabrik. Buang-buang uang. Jaden langsung setuju tanpa ragu-ragu. Tentu saja. Dia sebenarnya telah menghabiskan 500 untuk mendapatkan bagian tersebut. Dia berhasil menghasilkan kekayaan dengan menjualnya seharga 10.000. Summer segera mentransfer dana tersebut ke Jaden. Dia menyerahkan potongan tersebut ke Summer setelah dia menerima pembayaran. Lacey sedikit kesal. Apakah kamu bahagia sekarang? Aku tidak percaya kita benar-benar menghabiskan 10.000 untuk barang cacat ini. Zeke tersenyum misterius dan menyerahkan karya seni itu kepada Lacey. Pegang untukku, Lacey. Mengapa? Tanya Lacey penasaran. Zeke kembali pada dirinya sendiri. Ambil saja. Lacey mengambil alih karya seni itu. Zeke mengambil seteguk air dan menikmati karya seni itu. Lacey terkejut dan bertanya, Zeke, kenapa kamu melakukan itu? Kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkannya kembali. Mengapa kamu merusaknya? Zeke menjawab, saya tidak mencoba merusaknya. Saya mengungkapkan nilai sebenarnya. Mata Hana berbinar tiba-tiba saat dia mengingat sesuatu. Dia marah dan bertanya, Zeke, menandai ada sesuatu yang tersembunyi di balik karya ini. Zeke mengangguk. Ya, Bu. Tolong kerjakan itu. Hana hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Oke, semua orang bingung dengan percakapan Zeke dan Hana. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan Hana. Dia melepaskan bingkai gambar dan dengan lembut menggosok bagian yang rusak dari karya seni itu. Akhirnya, ia berhasil memisahkan karya seni tersebut menjadi dua bagian. Ada lapisan lain yang terpisah di bawah lapisan pertama. Apa? Ada lapisan lain yang tersembunyi di bawah. Semua orang memperhatikan karya seni itu karena mereka tidak sabar untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di bawah. Hana melepas film pelindung perlahan. Ada bagian tertentu yang terangkut. Dia akan meludahi bagian-bagian itu karena itu akan memungkinkannya untuk memisahkannya dengan mudah. Dia berhasil menghapus film pelindung segera dan meluncurkan karya seni yang tersembunyi di bawah film. Itu adalah lukisan minyak yang menakjubkan. Itu tidak lain adalah Trigresses oleh Raphael dari Renaissance. Semua orang terkejut ketika mereka melihat karya seni yang benar-benar terungkap. Itu adalah bagian yang sudah lama hilang dengan tanggal asalnya belum ditentukan. Sepotong acak karya seni Raphael akan dengan mudah menelan biaya jutaan. Apalagi karya yang sudah lama hilang. Nilainya akan dengan mudah melampaui semua karya seni yang tersedia. Karena itu adalah salah satu karya seni sebelumnya. Rekaman khusus itu bisa dengan mudah dijual seharga 10 atau bahkan 20 juta. 10.000 untuk sebuah karya seni yang bernilai jutaan. Itu benar-benar keajaiban. Hana meraih karya seni itu dan menyimpannya karena dia takut Jaden akan menentang kata-katanya. Sebagai sesama kolektor barang antik, perburuan langka seperti itu akan lebih berharga daripada koleksi yang harus dia habiskan dengan banyak uang. Kakak perempuan Hana dan keluarganya tentu saja cemburu. Sungguh kerugian yang besar. Kami baru saja mengirimkan beberapa juta kepada mereka. Ini tidak mungkin. Kakak Hana memarahi Jaden. Itu hadiahku. Bagaimana kamu bisa menjualnya kepada orang lain? Kembalikan uang mereka dan dapatkan kembali karya seni itu. Jaden langsung mengerti apa yang dimaksud dengan adik perempuan Hana dan mengangguk. Ya, Zeke. Aku tidak akan menjual lukisan itu lagi. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Tolong kembalikan karya seni itu padaku. Zeke setuju tanpa ragu-ragu juga. Tentu saja. Sementara itu, Hana merasa cemas. Zeke,
Tidak, merekalah yang menentang kata-kata mereka. Bagaimana mungkin mereka menuntut sesuatu yang telah mereka jual kepada kita? Zeke meyakinkan ibu mertuanya. Bu, karya seni ini tidak berguna bagi kita. Mari kita kembalikan saja kepada mereka. Sebelum Hana bisa menghentikan Zeke, Jaiden sudah mengembalikan uang itu ke Zeke. Saya sudah mentransfer uangnya kepada Anda. Tolong kembalikan karya seni itu kepada saya. Zeke menyerahkan lapisan pertama karya seni yang dihapus oleh Hana kepada Jaiden. Ini dia. Jaiden kesal. Zeke, berhentilah menyindir. Bukan ini yang kuinginkan. Aku ingin karya Rafael. Zeke memberitahu Jaiden. Saya rasa Anda tidak berhak menuntut karya Rafael. Ini juga bukan karya yang kami beli dari Anda. Wajah Jaiden tiba-tiba menjadi pucat. Kamu, beraninya kamu menipuku. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Aku tidak. Ini perdagangan yang adil. Maksudku. Bahkan jika aku menipumu, apa yang bisa kamu lakukan? Shirley merasa sedih karena dia sama sekali bukan tandingan Lacey. Dia bertekad dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan martabatnya. Itu tidak lain hanyalah selembar kertas. Nilainya mungkin akan segera menyusut. Berhentilah menjadi dirimu sendiri. Berlian jauh lebih unggul daripada selembar kertas. Berlian itu selamanya. Saya akan bisa mewariskannya kepada anak-anak saya. Jaiden ikut bermain. Itu benar. Cincin berlian ini menunjukkan betapa aku memprioritaskan Shirley dalam hidupku. Sepotong omong kosong tidak mungkin menandingi ketulusanku. Tiba-tiba, Samar teringat sesuatu. Omong-omong tentang cincin berlian. Aku baru saja menemukan kwitansi di pintu depan. Itu milik Jaiden Hill. Jaiden, ini tanda terimamu. Samar meraih tanda terima yang dia bawa segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, Jaiden bingung karena dia telah membeli cincin berlian imitasi dari Black Mart. Biayanya hanya 3.000. Selain itu, transaksinya menggunakan uang tunai. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Samar dengan tanda terima? Tidak mungkin ada tanda terima. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.